Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu dosen, penguji, dan pembimbing yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya, Kadek Sastreni NIM 17011026, akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan di Bursa Efek Indonesia. Adapun judul yang saya angkat dalam skripsi yang saya teliti yaitu pemicu harga saham pada perusahaan manufaktur sektor food and beverage di Bursa Efek Indonesia. Adapun agenda dari sidang skripsi ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan teoritis, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah gambaran umum perusahaan, yang kelima adalah hasil dan pembahasan, yang keenam adalah penutup. Semenjak terjadinya pandemi COVID-19, perekonomian di dunia bahkan di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan perekonomian sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan dan juga penghasilan mereka. Kehilangan penghasilan berpengaruh terhadap kesulitan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, kita menyadari betapa pentingnya melaksanakan kegiatan investasi di masa-masa sebelumnya, di mana investasi dapat memberikan manfaat tambahan penghasilan di luar dari gaji bulanan. Seiring perkembangan teknologi, salah satu wadah investasi yang banyak diminati oleh para investor adalah investasi di pasar modal. Hal ini terbukti dari data yang tersedia pada Bursa Efek Indonesia, di mana terjadi tren peningkatan untuk SID pasar modal dan juga investor yang aktif dari tahun 2016 sampai 2020. Terjadi tren peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu bentuk investasi yang diminati oleh para investor di pasar modal adalah investasi dalam bentuk saham. Dalam berinvestasi saham, harga saham merupakan faktor yang penting dan harus diperhatikan oleh seorang investor, dikarenakan harga saham merupakan cerminan prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan. Adapun analisis yang dipergunakan untuk menilai harga saham adalah analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan analisis yang mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang. Adapun bagian dari faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah faktor fundamental mikro yang berkaitan tentang penjualan dan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua adalah faktor fundamental makro yang berkaitan tentang kebijakan pemerintah, inflasi, dan pertumbuhan tingkat suku bunga. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai analisis fundamental mikro yang berkaitan tentang kinerja perusahaan yang mempengaruhi harga saham. Adapun kinerja keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham dalam penelitian ini adalah earning per share, net profit margin, gross profit margin, dan total asset turnover. Selain pemaparan yang saya jelaskan, adapun latar belakang permasalahan dari penelitian saya adalah saya masih menemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian dari peneliti terdahulu terkait variabel-variabel yang mempengaruhi harga saham. Selain itu, terjadi kenaikan maupun penurunan perkembangan kinerja keuangan dan juga harga saham pada perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah EPS, NPM, GPM, dan TATO berpengaruh terhadap harga saham. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah EPS, NPM, GPM, dan TATO berpengaruh terhadap harga saham. Kajian pustaka. Ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang pengertian masing-masing variabel yang saya teliti. Dari pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, earning per share merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah laba per lembar saham yang diperoleh perusahaan untuk para pemegang sahamnya. Adapun pengukuran dari EPS yaitu laba setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang kedua adalah net profit margin atau NPM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak atas penjualan bersih. Pengukuran dari NPM ini adalah laba setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Yang ketiga adalah gross profit margin atau GPM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Pengukuran dari GPM ini adalah
Penjualan bersih dikurang HPP dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Yang keempat adalah total asset turnover atau TATO, merupakan rasio yang digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menciptakan penjualan menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Adapun pengukuran dari TATO ini adalah penjualan dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Yang kelima adalah harga saham. Harga saham adalah harga per lembar saham yang berlaku di pasar modal. Adapun pengukuran dari harga saham ini adalah harga saham penutupan per triwulan dari tahun 2016 sampai tahun 2021 pada perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel yang pertama adalah hubungan EPS terhadap harga saham. EPS merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk setiap lembar saham. EPS memiliki pengaruh yang kuat terhadap harga saham. Ketika EPS meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan harga saham itu sendiri. Hubungan yang kedua adalah NPM terhadap harga saham. NPM merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Tingkat NPM memiliki perbandingan lurus terhadap peningkatan harga saham itu sendiri. Semakin meningkat nilai NPM, maka harga saham juga ikut meningkat. Hubungan yang ketiga adalah hubungan GPM terhadap harga saham. GPM merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba kotor. Semakin meningkat nilai GPM, maka diikuti oleh peningkatan terhadap harga saham itu sendiri. Hubungan yang keempat adalah TATO terhadap harga saham. TATO merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Penjualan di sini sangat berkaitan erat terhadap laba yang diperoleh dari suatu perusahaan. Laba yang tinggi akan menarik minat para investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan harga saham itu sendiri. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu variabel EPS, NPM, GPM, dan TATO sebagai variabel bebas mempengaruhi variabel terikat yaitu harga saham. Adapun hipotesis yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu EPS, NPM, GPM, dan TATO berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Definisi operasional. Definisi operasional yang pertama adalah EPS. EPS adalah perbandingan antara laba setelah pajak dengan jumlah saham yang beredar. Yang kedua adalah NPM, adalah perbandingan antara laba setelah pajak dengan penjualan bersih. Yang ketiga adalah GPM, adalah perbandingan antara laba kotor dengan penjualan bersih. Yang keempat adalah TATO, adalah perbandingan antara penjualan bersih dengan total aset. Yang kelima adalah harga saham. Harga saham yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah harga saham penutupan atau closing price per triwulan periode 2016 sampai 2021. Melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.ids.co.id. Adapun jenis data yang saya gunakan adalah data kuantitatif berupa angka-angka yang berasal dari harga saham dan juga laporan keuangan per triwulan perusahaan manufaktur sektor food and beverage periode tahun 2016 sampai 2021. Adapun sumber data yang saya gunakan adalah data sekunder berupa dokumen dan juga informasi tertulis yang saya dapatkan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 26 perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, diperoleh sampel sejumlah 252 laporan keuangan triwulan dari 12 perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 18. Adapun persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah beta 4 dikali X4 ditambah error. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah uji normalitas data. Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita pergunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Kriteria pengujiannya adalah angka signifikan harus melebihi 0,5, maka data tersebut
dapat dikatakan bahwa berdistribusi secara normal. Yang kedua adalah uji multikolonialitas, merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas terjadi korelasi atau tidak. Kriteria pengujiannya adalah nilai toleransi harus di atas 0,1 dan nilai PIP harus di bawah angka 10. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas, untuk bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang kita pergunakan terjadi ketidaksamaan varians dari nilai residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Kriteria pengujiannya adalah tidak terjadi pola tertentu, titik-titik harus menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Yang terakhir adalah autokorelasi. Apakah data yang kita pergunakan ada korelasi pengganggu antara periode sekarang ke periode yang sebelumnya. Biasanya yang dipergunakan adalah data time series. Kriteria pengujiannya adalah nilai DW harus di antara min 2 dan plus 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya adalah uji kelayakan model. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah uji koefisien determinasi, bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Yang kedua adalah uji F, merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama. Kriteria pengujiannya adalah nilai F hitung harus lebih besar dari F tabel dan angka signifikan harus di bawah 0,5, maka dapat dikatakan bahwa terjadi pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama. Hipotesis 1 uji T bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Kriteria pengujiannya adalah T hitung harus lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi harus di bawah 0,5, maka dapat dikatakan bahwa terjadi pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bursa Efek Indonesia atau BI merupakan hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Hasil penggabungan dari bursa ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2017. Untuk struktur organisasi perusahaan dapat dilihat pada slide berikut ini, di mana terlihat bahwa RUPS memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara jabatan-jabatan yang lainnya. Adapun hasil penelitian dari penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah analisis regresi linear berganda, di mana saya memperoleh persamaan yaitu Y sama dengan 19,896 ditambah 3,728 dikali X1 ditambah 37,348 dikali X2 ditambah 15,306 dikali X3 dikurang 26,727 dikali X4 ditambah error. Adapun interpretasi dari persamaan tersebut, yang pertama adalah nilai konstan dari harga saham sebesar 19,896. Ini berarti apabila EPS, NPM, GPM, dan TATO bernilai konstan, maka harga saham adalah sebesar 19,896. Yang kedua adalah nilai koefisien regresi EPS sebesar 3,728 dan bernilai positif, yang berarti apabila EPS meningkat satu satuan akan berpengaruh terhadap harga saham sebesar 3,728. Yang ketiga adalah nilai koefisien regresi NPM sebesar 37,348 bernilai positif, yang berarti apabila nilai NPM meningkat sebesar satu satuan akan berpengaruh terhadap harga saham sebesar 37,348. Yang ketiga adalah GPM. Nilai koefisien regresi GPM adalah sebesar 15,306 bernilai positif, yang berarti apabila GPM meningkat sebesar satu satuan akan diikuti oleh peningkatan harga saham sebesar 15,306. Yang keempat adalah koefisien regresi TATO sebesar minus 26,727 yang bernilai negatif, berarti apabila terjadi peningkatan nilai TATO sebesar satu satuan akan menurunkan harga saham sebesar minus 26,727.
Selanjutnya adalah uji normalitas data. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana nilai SIM, SIG atau tutilnya bernilai 0,103, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai tingkat signifikasi 0,05, yang berarti dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Uji multikonealitas dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana variabel EPS, NPM, GPM, dan TATO memiliki nilai toleransi di atas 0,1 dan memiliki nilai PIP di bawah angka 10. Hal ini menunjukkan tidak terjadi gejala multikonealitas dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Dilihat pada diagram scatter plot, di mana titik-titik tidak membentuk pola tertentu, di mana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Dilihat pada tabel berikut ini, di mana nilai dari Darwin-Watson bernilai 0,522, yang berarti nilai tersebut berada di antara min 2 dan plus 2. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut bebas dari autokorelasi. Dalam uji koefisien determinasi dilihat pada nilai R-square-nya bernilai 0,674. Hal ini berarti bahwa harga saham dipengaruhi oleh faktor EPS, NPM, GPM, dan TATO sebesar 67,4%, dan sisanya sebesar 32,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Uji simultan atau uji F. Terlihat pada tabel berikut ini bahwa nilai F hitungnya sebesar 127,783. Nilai tersebut lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 2,408. Selain itu, nilai signifikansinya adalah 0,000, di mana lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa EPS, NPM, GPM, dan TATO secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Uji parsial atau uji T dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana terlihat bahwa variabel EPS memiliki nilai signifikan yaitu 0,000, di mana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, dengan nilai T hitung senilai 14,926, di mana lebih besar dari T tabel yaitu 1,651 dengan arah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Yang kedua adalah variabel NPM dengan nilai signifikansi 0,013, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05, dengan nilai T hitung adalah 2,508, di mana T hitung tersebut lebih besar dari T tabel yaitu 1,651 dengan arah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima. Yang ketiga adalah GPM dengan nilai signifikan adalah 0,189, di mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05, dengan nilai T hitung adalah 1,316, di mana nilai T hitung tersebut lebih kecil dari T tabel yaitu 1,651 dengan arah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga itu ditolak. Yang keempat adalah variabel TATO memiliki nilai signifikansi 0,000, di mana nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05, dengan nilai T hitung adalah minus 5,080, yaitu lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 1,651 dengan arah negatif, dan jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Adapun kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Yang kedua adalah NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Yang ketiga adalah GPM tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang keempat adalah TATO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Yang kelima adalah EPS, NPM, GPM, dan TATO secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Yang keenam adalah variabel yang paling dominan terhadap harga saham adalah NPM, sedangkan variabel yang paling lemah terhadap harga saham adalah TATO. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing dan dosen penguji. Akhir kata, saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om, dan selamat siang.